Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Sulastri dengan NIM 3323143. Dan saya Dewi Tri Aulia dengan NIM 3323142. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Salat Jamak dan Qashar. Mari kita simak video berikut ini. Materi pertama pembahasan yaitu kita akan membahas tentang pengertian salat jamak dan qashar serta dasar hukumnya. Penyebab dibolehkannya jamak dan qashar, salat-salat yang boleh dijamak dan qashar, tata cara salat jamak dan qashar, dibolehkannya jamak dan qashar serta hikmah dari salat jamak dan qashar. Jamak adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Jamak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jamak takdim. Jamak takdim ialah menggabungkan dua salat fardu yang waktunya berdekatan, yaitu salat zuhur dan asar atau salat maghrib dan isya, dikerjakan dalam waktu salat yang pertama. Yang kedua jamak takhir, yaitu menggabungkan dua salat fardu yang waktunya berdekatan, yaitu salat zuhur dan asar atau salat maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Qashar salat berarti meringkas jumlah rakaat salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun dasar hukum dari qashar salat dan jamak terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 101 yang isinya Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabatum fi aradi walaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholawati inna khiftum an yaftinakumul lazina kafaru inna ul kafirin kanu lakum aduwwum mubin, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuhmu yang nyata. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Nabi SAW pernah menjamak antara salat zuhur dan asar dan antara salat maghrib dan isya ketika dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab dibolehkannya salat jamak dan qashar ini ada, yaitu yang pertama safar atau dalam perjalanan. Ini merupakan penyebab utama diperbolehkannya jamak. Jarak perjalanan minimal 88 sampai 704 km atau sekitar 89 km. Dan yang kedua hujan. Kadang hujan deras yang menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid atau sholat tepat waktu di masjid dapat menjadi alasan jamak. Dan yang ketiga sakit. Dalam kondisi fisik yang lemah atau sakit yang mengganggu ibadah dapat dijadikan alasan jamak. Materi selanjutnya yaitu salat yang boleh dijamak dan diqashar. Yang pertama, salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar boleh dijamak dan dilakukan pada waktu salat zuhur atau pada waktu salat asar. Ini sering dilakukan oleh orang yang bepergian atau orang yang memiliki kesibukan di siang hari. Yang kedua, salat maghrib dan isya. Salat maghrib dan isya boleh dijamak dan dilakukan juga pada waktu salat maghrib atau isya. Ini juga dilakukan oleh orang yang bepergian atau memiliki kesibukan di waktu malam. Yang ketiga, salat Jumat. Salat Jumat boleh diqashar dan dilakukan pada waktu salat zuhur ketika seseorang sedang bepergian. Dan yang keempat, salat sunnah atau mustahab sunnah seperti tahajud. Salat sunnah rawatib bisa dilakukan dengan cara jamak dan dapat dilakukan di rumah atau di masjid. Selanjutnya yaitu tata cara salat jamak dan qashar. Yang pertama, salat jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan dua salat wajib yang dikerjakan di awal waktu yang pertama, misalnya menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu zuhur. Tata cara salat jamak takdim yang pertama, membaca niat, usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, selanjutnya kita takbiratul ihram, melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, salam, dan melaksanakan salat asar 2 rakaat. Yang kedua, salat jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua salat wajib yang dikerjakan di akhir waktu yang kedua. Misalnya menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu asar. Tata cara salat jamak
takhir, yang pertama membaca niat. Niatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardaz zuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, melaksanakan salat asar 4 rakaat, salam, dan melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. Yang ketiga, tata cara salat kasar. Yang pertama, niat. Contoh niat salat kasar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu salat az-zuhri arba'a rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi 2 kali, tasyahud akhir, dan salam. Dan materi terakhir yaitu hikmah sholat jamak dan qasar. Yang pertama, menjaga kemudahan dan keringanan dalam beribadah. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Dan yang ketiga, memastikan terpenuhinya kewajiban sholat tanpa terbebani oleh kesulitan. Sekian materi dari kami, semoga dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir yaitu hikmah sholat jamak dan qasar. Yang pertama, menjaga kemudahan dan keringanan dalam beribadah. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Dan yang ketiga, memastikan terpenuhinya kewajiban sholat tanpa terbebani oleh kesulitan. Sekian materi dari kami, semoga dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.